Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya, Larasa Fitri. Dan saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Mengawali berita hari ini, pemirsa, guna membangun rasa perdamaian serta kerukunan antar umat beragama di Banyuwangi, umat Kristiani dari Gereja Kristen Jawi Wetan, Majelis Daerah Besuki, Jawa Timur, melakukan silaturahmi Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah di kantor PCNU Kabupaten Banyuwangi. Pemirsa, guna membangun rasa perdamaian serta kerukunan antar umat beragama di Banyuwangi, umat Kristiani dari Gereja Kristen Jawi Wetan atau GKJW, Majelis Daerah Besuki, Jawa Timur, pada Rabu pagi melakukan silaturahmi Idul Fitri ke kantor pimpinan daerah Muhammadiyah dan pengurus cabang Nahdlatul Ulama PCNU Banyuwangi. Diawali dengan mengunjungi kantor PD Muhammadiyah Banyuwangi, mereka melakukan silaturahmi Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Sesampainya di kantor PD Muhammadiyah Banyuwangi, rombongan disambut oleh Ketua PD Muhammadiyah Banyuwangi, Muklis dan pengurus inti PD Muhammadiyah Banyuwangi. Setelah melakukan silaturahmi ke kantor PD Muhammadiyah, selanjutnya rombongan GKJW langsung menuju ke kantor PCNU Banyuwangi dan ditemui Ketua Tanfijiah Kiai Haji Muhammad Ali Maki Jaini dan Rais Suriah PCNU Banyuwangi Kiai Haji Marwan. Bapak, kami dari GKJW Majelis Daerah Besuki Timur melakukan kunjungan silaturahmi Idul Fitri ke PD Muhammadiyah dan PCNU dalam rangka kami menjalin silaturahmi, membangun perdamaian dan juga kerukunan, kebersamaan di lingkup yang sangat lokal, sekalipun di dalam situasi hari-hari ini juga ada konflik, mungkin konflik Palestina Israel, ya, tapi kami ingin membangun perdamaian itu bukan terus berkiblat pada yang jauh, tetapi bagaimana membangun perdamaian kerukunan itu sampai akar rumput, ya. Jadi janganlah itu lalu menjadi semacam hambatan bagi kita untuk terus membangun kebersamaan dan kerukunan. Dan kebersamaan kerukunan itu saya sepakat dengan apa yang disampaikan Gus Maki, harus betul-betul nyata sampai pada lingkungan kita masing-masing, akar rumput, bahkan tetangga-tetangga kita secara alamiah, secara natural harus kita bangun terus kerukunan dan kebersamaannya. Sementara itu, dalam kesempatan ini Ketua Tanfijiah PCNU Banyuwangi, Kiai Haji Muhammad Ali Maki Jaini mengatakan bahwasanya dengan adanya momen seperti ini dapat menginspirasi banyak masyarakat. Pasalnya dengan adanya silaturahmi antar umat beragama, diharapkan dapat memupuk rasa kerukunan dan kedamaian antar umat. Saya senang teman-teman GKJW bisa dolan ke sini ya, ke kantor PCNU. Saya senang ya. Dan saya memang rodok ngempet ingin menyampaikan bahwa toleransi yang selama ini dikembangkan itu kan toleransi di tingkat seremoni saja. Acara-acara itu tidak menyelesaikan akar rumput. Maka saya tadi usulin bahwa toleransi yang harus kita kembangkan itu ya ditoleransi di coron deso lah. Coron deso. Bagaimana bertetangga yang baik, bukan bagaimana bersaudara yang baik. Jadi alasan pemicu untuk rukun itu gak perlu angel-angel boleh dalile. Cukup krono sa RT, krono sa RW, segenduren semangan bareng, ngopi semangan ngopi bareng, ngerokok bareng itu. Karena kalau ya sorry ya, kemudian terus-menerusan acaranya seremoni aja yang habis anggarannya, tapi rukunnya mesti nanggung separuh-separuh. Saya kira itu Israel dan Palestina ini perlu dipahami bahwa
bagi kami di Nahdlatul Ulama itu, bahwa unsur yang paling berat bagi kami, kenapa kok kami ini mendoakan keselamatan warga Palestina itu, karena dari sisi unsur kemanusiaan. Saya tidak akan masuk bagaimana masing-masing beralibi lah. Tetapi yang kelihatan adalah anak-anak kecil yang kalau bisa diselesaikan secara dialogis, kenapa diselesaikan dengan roket kan? Nah, kalau misalnya Masjidil Aqsa itu bisa berdampingan dengan tembok ratapan misalnya, ya sudah biar berdampingan saja. Tidak perlu tentara Israel itu masuk di Masjidil Aqsa. Bahwa kalau itu mencari orang yang bikin onar kan tidak harus kemudian disamaratakan, bahkan diratakan dengan tanah. Ini bagi kami tidak ada kata tawar-menawar lagi, bahwa khususnya Nahdlatul Ulama ya paling ora Hizib Nasor membantu teman-teman Palestina. Sejak Idul Fitri saya sudah instruksikan, bahkan instruksinya kunut nazilah. Ini hari tanggal 30 ini itu kami mengundang habaib dalam rangka mendoakan bersama-sama warga Palestina. Ya, karena kita tidak bisa bantu yang lain. Minimal indungane. Kita mau ikut perang di sana, tidak punya senjata dan tidak punya ilmu. Ya sudah, kita doakan saja. Karena posisinya memang benar-benar bahwa kemudian ini Israel juga diserang, tetapi kan ada urutannya. Terus saya malah sebelum mulai acara saya Fatihah khusus untuk para pejuang Palestina dan para syuhada Palestina. Paling tidak itu saudara-saudara kami yang sekarang sedang mengalami kesulitan. Dalam kesempatan itu juga dirinya ingin menyampaikan bahwasannya toleransi yang selama ini dikembangkan adalah toleransi di tingkat seremonial saja. Menurutnya, hal itu tidaklah menyelesaikan permasalahan hingga ke tingkat akar. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpeluang terjadi di beberapa wilayah perairan Indonesia. Cuaca buruk di Laut Nusantara berpotensi terjadi pada 19 hingga 28 Mei 2021. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpeluang terjadi di beberapa wilayah perairan Indonesia. Cuaca buruk di Laut Nusantara berpotensi terjadi pada 19 hingga 28 Mei 2021. Terjadinya gelombang tinggi ini diakibatkan lantaran pola angin di wilayah Indonesia bagian utara yang umumnya bergerak dari tenggara ke barat daya dengan kecepatan berkisar 5-25 knot. Sehingga hal tersebut membuat gelombang di sejumlah laut di Indonesia menjadi tinggi. Sementara, di wilayah Indonesia bagian selatan, angin umumnya bergerak dari timur ke tenggara dengan kecepatan 5-25 knot. Selain terjadi di beberapa wilayah yang ada di Indonesia, gelombang tinggi juga terjadi di beberapa perairan Banyuwangi, Jawa Timur. BMKG kelas 3 Banyuwangi memprediksi gelombang tinggi yang terjadi di perairan Banyuwangi. BMKG kelas 3 Banyuwangi memprediksi gelombang tinggi yang terjadi di perairan Banyuwangi umumnya pada tanggal 19 sampai 25 dengan ketinggian 2,5 meter. Sedangkan untuk tanggal 25 sampai 28 Mei, ketinggian gelombang di perairan Banyuwangi mencapai hingga 3,5 sampai 4 meter. Ya, untuk cuaca di wilayah Banyuwangi saat ini sudah mulai memasuki musim kemarau, tapi masih ada potensi untuk hujan ringan di malam hingga dini hari. Untuk perakiraan tinggi gelombang untuk hari ini sampai tanggal 24 itu perakiraan tinggi gelombangnya di perairan selatan Banyuwangi 2 sampai 2,5 meter. Untuk di tanggal 25 sampai 28 Mei 2021 diperkirakan kondisi tinggi gelombangnya 3,5 sampai 4 meter perakiraannya.
berlangsung sampai akhir Mei. Untuk masyarakat di sekitar wilayah Banyuwangi yang melakukan aktivitas di pesisir selatan dihimbau selalu waspada. Untuk masyarakat yang melakukan aktivitas atau berwisata di perairan selatan Banyuwangi harap selalu memantau informasi dari info BMKG terkait tinggi gelombang. BMKG mengingatkan potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah tersebut dapat beresiko terhadap keselamatan pelayaran. BMKG selalu menghimbau masyarakat untuk selalu waspada. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Kita beralih ke berita berikutnya pemirsa. Pedagang ketupat lebaran mengeluhkan omset penjualan mereka yang turun hingga 50%. Penurunan ini selain diakibatkan berkurangnya jumlah pembelian para konsumen, juga imbas dari pelarangan mudik oleh pemerintah pusat. Meskipun penurunan terus terjadi, mereka tetap memilih untuk terus berjualan. Pemirsa, pedagang ketupat lebaran yang sudah menjajakan dagangannya mulai H+3 lebaran di pinggir jalan Pasar Rakyat Glenmore, Kecamatan Glenmore, mengaku sepi pembeli. Dagangan berupa anyaman ketupat kosong, lepat hingga ketupat yang sudah terisi atau matang masih utuh dan tertata rapi untuk menarik minat pembeli. Pedagang yang sudah mulai menggelar lapak dari subuh hingga siang hari mengeluhkan penurunan omset penjualan mereka yang mencapai 50%. Meskipun penurunan terus terjadi, mereka tetap memilih untuk terus berjualan. Ismail misalnya, pedagang yang sudah rutin berjualan ketupat tiap tahunnya ini, mengaku sudah 2 tahun belakangan ini penjualan ketupatnya mengalami penurunan. Dirinya pun terpaksa menutup lapaknya lebih awal karena sudah tidak dihinggapi pembeli. Untuk ketupat yang belum terisi atau kosong akan dijual kembali keesokan harinya, sedangkan ketupat yang sudah terisi atau matang akan dibagikan ke tetangga ataupun musola sekitar agar tidak mubazir begitu saja. Mending lah, tapi kadang rame, kadang sepi. Gak kayak tahun-tahun sebelumnya, hari raya yang dulu. Sekarang sepi. Ya kan, kayak orang mudik kan dilarang sekarang karena corona. Ya mentah mateng, dua-duanya. Ini 20.000, isinya 10. Satu paket ini 10. Yang mentah itu yang belum ada isinya, ya, kerontongannya. Ya 8.000, 7.000 per 10. Dibandingkan ya hari raya dulu 50%. Dagangan ini ya sudah ada laku, saya apa itu bikin selamatan nanti malam ini di rumah. Oh iya. Ya daripada dibuang ya, tidak laku ya, terbuang ya. Kebijakan pelarangan mudik oleh pemerintah juga berimbas pada penurunan penghasilan yang didapatkannya. Selain itu, konsumen juga cenderung mengurangi jumlah pembelian mereka. Hal yang sama juga dirasakan oleh Ibu Arifah, di mana ia hanya mampu menjual 2.000 lembar janur per harinya. Berbeda dengan lebaran tahun yang lalu, dirinya mampu menjual hingga 5.000 lembar janur setiap harinya. Ya menurun sekarang, biasanya 5.000, ini 2 tahun cuma 2,5, separuh, agak mengurangi, banyak wis. Untuk harga sendiri, para pedagang rata-rata menjual per 10 ketupat kosong dengan harga Rp7.500 dan untuk ketupat yang sudah terisi atau matang dipatok dengan harga Rp2.000 per buahnya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, yakni 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Larasa Fitri. Dan saya Bima Dirga, serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jaga kesehatan dan sampai jumpa.